Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga sehat-sehat semua. Ada yang sakit? Saya nggak apa-apa pakai kaos ya. Soalnya badan saya masih keringetan terus, jadi kalau saya pakai kemeja. Gak apa-apa Pak. Belajar. Yang 2019 itu siapa namanya? Saya lupa. Saya Pak Iqbal. Mana Iqbal mana? Oh ya, Torik Iqbal. Ya, saya. Iqbal. Iqbal angkatan berapa? 2019. Kalau yang lain angkatan berapa? 2018 Pak. 2018 Pak. 18 Pak. Oh, jadi Iqbal satu-satunya yang 2019 gitu. Iya Pak. Nah, Man. Iya Pak. Bisa nggak Man? Dicariin jalan gimana caranya Iqbal biar bisa masuk ke kelompok mana Man? Siap Pak. Nanti ada teman-teman yang mungkin kekurangan kelompok anggota gitu Pak, bisa dimasukin nanti. Gini ya saudara sekalian, mengerjakan analisis butuh kerja keras, mengumpulkan banyak. Jadi kalau anggotanya bisa lebih banyak, lebih bagus kan? Jadi pekerjaannya bisa dibagi lebih ringan gitu. Di itu ya, biar semua orang dapat keanggotaan di sektor yang diminat. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara kerja selama satu semester ini. Baik, ini aduh ya Allah ya Rabbi. Dulu Pak. Nggak bisa. Nggak sembuh-sembuh man. Kayaknya mah banyak dosa saya sama mahasiswa. Bentar ini masih ada yang masuk juga ya. Nanti saya takut sedikit-sedikit. Ini siapa? Nur Anjaswati. Saya baru pertama kali ketemu. Zah? Suka ceramah di mana? Enggak kok Pak. Oh, kirain saya ustazah. Kalau Inayah mah kan mirip anak kecil. Inayah ya? Jangan Pak, downgrade Pak. Kalau saya gimana Pak? Ah, kamu mah preman. Oke, saudara sekalian, mata kuliah ini itu akan sangat mengganggu jika Anda tidak menguasai dengan baik. Terutama kelemahan terbesar yang saya lihat pada skripsi Anda itu adalah tidak berhasil membunyikan itu bahasa yang digunakan oleh dosen-dosen saya dulu di LAN Jakarta. Jadi dosen-dosen saya itu kan rata-rata dirjen, direktur di Kementerian Keuangan, karena kan saya sekolah kedinasan ya. Jadi kalau sekolah kedinasan itu biasanya dosennya itu pejabat publik gitu di kementerian. Terus mereka selalu mengkritik saya karena saya kalau menjawab itu berhenti pada pernyataan begini. Y sama dengan 36, titik, selesai gitu. Mereka selalu marahin saya setiap kali ngumpulin tugas itu. Iyalah, lantas apa artinya 36 katanya? Apa bunyinya? Selalu tidak begitu paham. Kemudian saya tambahkan 36 enggak ada ribunya mungkin, jadi saya tambahkan RP sekian gitu. Masih salah juga. Saya kasih penjelasan masih salah juga. Ternyata sesudah saya pahami lebih dalam, angka-angka yang timbul dari perhitungan apapun yang kita lakukan itu menjadi tidak dimaknai. Jadi kalau nanti Anda mengerjakan skripsi kan ada ujungnya itu ada sejumlah angka titik-titik itu. Apa artinya? Misalkan Anda menemukan bahwa ROE sama dengan 0,7, maka pertanyaannya, lantas kenapa? Oh, kemudian Anda cari di dalam buku
Kalau ROE 0,7 itu artinya baik, Anda tulis, oh artinya baik, selesai. Sampai situ salah. Kalau baik terus kenapa? Jadi di dalam mata kuliah ini kebiasaan buruk di semester-semester sebelumnya memaknai setiap angka yang muncul dari hasil perhitungan itu salah. Jadi apapun yang muncul dari perhitungan soal, berikan penjelasan. Penjelasan itu pertama bisa dari definisi, bisa dari standar orang, bisa dari pernyataan ahli tertentu, bisa berdasarkan peraturan pemerintah, OJK, peraturan BI, peraturan apa saja. Kumpulkan semua data sebanyak-banyaknya yang menyatakan angka itu kalau berapa. Ini seneng nonton film Korea jadi keganggu. Paling nggak suka film Korea itu habis kuota. Masa saya kemarin beli kuota 50 giga habis berapa ya, 2 hari berapa hari? Mungkin bisa pakai wifi Pak. Soalnya wifi saya mati, belum gajian. Ayo Man, gimana dong Man, tanyain ke Win Man. Saya kok belum gajian udah 2 bulan. Katanya masih dihitung-hitung. Ya beginilah nasib jadi pegawai negeri Man. Gak apa-apa, gaji besar juga, yang penting mah besar. Oke, kita teruskan. Mana tadi? Oh ya ini. Ya jadi, saudara sekalian mohon diingat bahwa mulai sekarang mulailah belajar menghindari jawaban yang berhenti tiba-tiba putus gitu. Misalkan jawaban berapa DPR-nya? DPR-nya 3,2 titik selesai gitu. Nah, itu salah. Harusnya DPR 2,3. Artinya apa? Kata siapa? Buat pembanding. Apakah perusahaan lain seperti itu dan seterusnya. Itulah yang diharapkan oleh mata kuliah ini. Nah, nanti kalau misalkan kita perhatikan di dalam satu sektor itu banyak perusahaan. Jadi kalau Anda mengerjakannya sedikit orang, wah berat rasa-rasanya ya. Jadi saran saya ya berkelompok ya. Berkelompok biar bisa bareng. Baik, jadi mata kuliah kita itu namanya Anan. Ini adalah mata kuliah yang sangat penting, setidak-tidaknya bagi saya, karena pengalaman saya menunjukkan bahwa mahasiswa saya ketika selesai sarjana, telepon pertamanya, WhatsApp pertamanya menanyakan tentang analisis laporan keuangan. Jadi mohon ini menjadi bahan pertimbangan. Apa yang perkuliahan ini laporan keuangan? Kenapa saya tidak mengatakan Anda mau buat oleh kita? Jadi laporan itu dibuatnya oleh orang akuntansi. Jadi orang akuntansi membuat laporan keuangan, kita bertugas untuk melakukan analisis. Di dalam banyak hal bersimpang paham. Apa sih bedanya orang akuntansi sama orang manajemen? Sering bertumpang tindih dan biarkan sajalah setiap orang punya pandangan masing-masing. Tetapi dalam pandangan saya, orang manajemen tugasnya memang semata-mata melakukan analisis. Apa yang harus dilakukan terhadap laporan keuangan yang sudah dibuat oleh orang lain itu. Nah, laporan inilah yang kemudian menjadi laporan yang menjadi keputusan penting bagi direksi. Jadi kalau misalkan orang akuntansi menyerahkan laporan keuangan, selesai. Tidak ada kewajiban untuk memberikan penekanan harus mengambil kebijakan apa dan seterusnya. Berbeda dengan kita. Kalau orang manajemen keuangan harus pertimbangan apa yang harus dilakukan oleh direksi terhadap laporan keuangan tersedia itu. Nah, nanti kita total ada 14 ya. Ini adalah pertemuan pertama. Buku yang digunakan, Anda boleh menggunakan buku apa saja, seperti yang saya sudah katakan, semua buku hakikatnya baik, yang nggak baik itu ya buku yang nggak ada. Ketawa. Paham, jadi, Pak. Paham, Pak. Saya percaya buku itu baik. Ya, yang nggak baik itu buku yang kalau Arman mau mengkritik buku, tulis dulu buku.
baru tahu rasa bahwa nulis itu susah. Kemarin ada cerita menarik nih, Man. Jadi kami beberapa dosen bersepakat untuk menunaikan kewajiban tridharma kami untuk mulai menulis buku. Katanya tidak ada buku yang terbit setelah bertahun-tahun. Kata saya oke, for fun lah kata saya, sambil senang-senang gitu, mengisi waktu senggang. Kemudian disepakati menulis 2 buku, judulnya satu buku matematika keuangan, jumlahnya ada 10 bab, dan kemudian ada jumlahnya ada 9 bab. Kewirausahaan saya kebagian 2 bab, untuk matematika sekitar 2 bulan, saya sudah selesai. Ternyata yang lain belum selesai. Saya bilang, nah berarti kan kita sama-sama tahu sekarang bahwa menulis buku itu ternyata bukan lelucon. Nah, jadi Anda mau pakai buku siapapun, saya yakin pasti itu buku bagus. Karena orangnya sudah pasti berusaha keras untuk menyelesaikannya itu. Bahwa kemudian di dalamnya ada kekurangan, ya wajar. Semua orang itu pasti punya kekurangan. Nah, yang jadi masalah itu jangan nggak pernah nulis, tapi pintar mencela kekurangan orang. Nah, saudara sekalian, saya sudah baca bukunya Pak Kasmir. Pak Kasmir ini latar belakangnya akuntansi. Saya juga sudah baca bukunya Sawir ini, latar belakangnya juga akuntansi. Kalau Marius Kohn dan Charles Gibson, saya sudah baca dan latar belakang sama seperti saya. Jadi mereka tidak berlatar belakang akuntansi, mereka kuasai sesudah mereka menguasai matematika. Jadi ternyata di dunia internasional ahli manajemen keuangan rata-rata berasal dari jurusan matematika yang kemudian menjadi dokter dalam bidang manajemen keuangan. Jadi bukunya baik-baik, cobalah dibaca ya. Makin banyak membaca makin baik. Baik, ini saya sambil mengadmit masuk, jadi agak lambat-lambat, mohon maaf. Nah, pertemuan hari ini saya hanya ingin berharap Anda paham untuk apa ambil mata kuliah ini. Hapuskan barusan bahwa yang kita pelajari keputusan penting atas laporan keuangan. Kedua, itu mampu menjelaskan hubungan antar komponen pada laporan keuangan. Nah, pada pertemuan depan itu, karena kita harus sudah mulai memahami hubungan antar laporan keuangan, tentu pertemuan yang akan datang, Anda semua, setiap sektor, harus sudah pegang minimal 1 perusahaan lengkap. Saya ulang ya, mulai pertemuan yang akan datang, Anda setiap anggota, setiap sektor minimal pegang 1 laporan keuangan lengkap. Misalkan, Lutfi sektornya apa, Pi? Financial, Pak. Financial, oke. Lutfi misalkan sektor financial, kemudian termasuk bank. Oke. Oke, misalkan Lutfi mengumpulkan Bank Mandiri dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Kemudian nanti analisis yang belajar kita setiap malam itu mulai dari laporan itu. Jadi nanti pertama setiap orang harus punya 1 perusahaan pegangan selain perusahaan sektor. Lutfi ada berapa orang jumlahnya? Temannya? 5 orang, Pak, satu kelompok. Oke, 5 orang. Nah, Lutfi berlima, setiap orang yang 5 orang itu, pilihlah 1 perusahaan sebagai perusahaan yang akan dianalisis secara pribadi.
Kemudian jangan juga berpikir gara-gara saya katakan hanya satu perusahaan, oleh karena itu kemudian 5 ya berarti 5 perusahaan di sektor keuangan, salah. Yang wajib untuk dianalisisnya itu adalah satu perusahaan. Lantas buat apa, Pak, saya mengambil seluruh perusahaan? Karena nanti akan saya jelaskan. Nah, hakikatnya pokoknya Anda harus melakukan, mohon maaf. Maaf ya, ini istri saya nyalain lagi ininya, video Koreanya di HP-nya. Jadi putus lagi. Saya bom itu Korea lama-lama. Apa? Tirsa sama tuh, penyuka film Korea. Pak, jangan dibom. Memang menghancurkan itu film Korea itu. Oke, kita teruskan. Ada Nios. Nios Iya, sehat? Pak. Alhamdulillah. Udah lama nggak ngelihat kamu. Sehat? Alhamdulillah, Pak. Kemana aja? Iya, Wah, berapa Pak, kilo kemarin sekarang itu? Hah? Nah, Berapa kilo sekarang? Inaya harus berapa banyak ya, Pak? belajar Terakhir. nih. Iya, Yes. Pak. Jari Inayah tuh biar badannya jadi ngebesaran. Kamu besar sendiri aja. Iya, Pak. Kapan? Setahun saya nggak ngelihat kamu kayaknya. Jarang kuliah Iya, ya? Pak. Setahun. Ya syukurlah kalau sudah ada. Ya kita teruskan ya. Jadi Iya, saudara Pak. sekalian. Nanti dalam satu sektor Anda yang macam-macam beda-beda itu, pertama setiap orang putuskan dulu satu perusahaan yang akan dianalisis. Karena nanti laporan laporan akhir semesternya itu ada 2. Pertama, misalkan analisa laporan keuangan Bank Mandiri Syariah Inayah Nadira, titik. Terus nanti ada lagi analisa laporan keuangan sektor keuangan dan perbankan. Anda harus punya satu yang akan Anda analisis secara pribadi perorangan, dan kemudian harus mengerjakan yang sektoral untuk dikerjakan, dikumpulkan bareng-bareng. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai situ tugasnya? Mohon maaf Pak, konfirmasi ulang. Berarti tugasnya nanti ada 2 ya Pak ya? Ya, satu yang perorangan, yang satu untuk per kelompok. Kalau yang per kelompok itu sebetulnya hanya tinggal menggabung saja, karena kan nanti saya jelaskan lah. Jadi analisis itu kan kata saya tadi ada 2. Ada analisis vertikal, ada analisis horizontal. Nah, ketika Anda mengerjakan yang perorangan, hakikatnya Anda sedang mengerjakan yang per kelompok. Nanti tinggal dibuat tabelnya. Jadi nanti Anda akan melihat bahwa Anda membutuhkan data punya orang lain satu sektor, gitulah kira-kira. Jadi sebetulnya tidak benar-benar Anda membuat laporan keuangan 2, yang satu perorangan, yang satu kelompok. Hakikatnya enggak. Hanya datanya terkumpul dari satu kelompok, kira-kira begitu. Kemudian nanti kita tidak ada, saya asalnya mau membuat UTS dan UAS karena kemarin di dalam rapat dosen ada permasalahan katanya penurunan tingkat kemampuan mahasiswa tentang pemahaman perkuliahan. Tetapi sesudah saya pikir-pikir lagi agak riskan juga buat saya membuat ujian, kemudian ujian tertulis dan seterusnya gitu. Saya akhirnya memutuskan tetap kembali ke gaya mengajar saya yang lama, bahwa bagi saya yang penting adalah mahasiswa ketika ke lapangan kerja itu bisa mengerjakan pekerjaannya sebagai seorang serendah-rendahnya analis keuangan. Saya kemarin sudah menjelaskan tingkatan yang harus dikuasai oleh seorang sarjana keuangan. Nanti terakhir sambil jalan lah. Ada pertanyaan nggak untuk tugas mulai minggu depan? Jadi minggu depan Anda semua, saya sih sangat berharap Anda
bisa bekerja sambil langsung di depan laptop. Tapi kalau misalkan ada yang tidak punya laptop, juga boleh menggunakan kotretan biasa aja, pakai pensil. Yang penting ketemu jawabannya gitulah ya. Tapi kalau misalkan bisa melakukan analisis dengan menggunakan laptop, saya lebih senang. Pakai kalkulator juga boleh, apapun lah, yang penting ketemu angkanya gitu aja dulu. Ada pertanyaan buat pertemuan yang akan datang? Saya penasaran. Anis, saya tanya Nis, minggu depan kita ngapain Nis? Itu Pak, udah dapat perusahaan Pak. Nis? Satu orang, halo? Terus? Satu orang magang satu perusahaan. Terus? Ngapain tuh? Minggu depan kita mau ngapain? Buat menganalisis itu dulu Pak. Apa? Ayo. Ayo Anis, dengerin gak tadi? Kita minggu depan mau ngapain? Saya aja sambil sakit masih ingat tadi itu. Ayo, ngapain minggu depan? Minggu depan, kamu Pan? Kita minggu depan mau ngapain Pan? Suruh nyari laporan keuangan perusahaan Pak. 10 tahun gitu. Terus habis itu 10 tahun itu kalau bisa ya. Kalau misalkan berat 5 tahun juga nggak apa-apa. Ya. Terus? 10 atau 5. Terus habis itu minggu depan kita ngapain? Sekalian dianalisis Pak, yang pakai laptop itu. Apanya tuh yang dianalisis minggu depan apa? Laporan keuangannya. Ayo, Inayah, kamu ya? Nah, minggu depan ngapain, Nak? Iya, Pak. Inayah? Iya, Pak. Minggu depan ngapain kita? Itu, Pak. Yang saya ingat itu memahami hubungan antar komponen laporan keuangan. Oke, benar. Ya, benar. Oh, lumayan ada yang ngedengerin, kirain pada tidur semua. Oke, jadi minggu depan itu Anda harus membawa laporan keuangan agar kemudian bisa melihat apa hubungan antar laporan keuangan. Maka yang jadi pertanyaan penting adalah, jadi laporan keuangan yang minggu depan akan dibawa, itu setidak-tidaknya ada berapa itu? Bentar. Yeni, laporan keuangan itu ada berapa sih? Laporan keuangan itu ada, Yeni? Ya Pak. Ya, ada berapa? Udah nyari belum laporan keuangannya? Belum Pak. Gimana? Nanti susah dapat jodoh itu kalau nggak cepat-cepat nyari laporan keuangan. Yen. Jadi laporan keuangan itu ada berapa Yen? Seingat Yeni ada berapa? Kan katanya tadi mau melihat hubungan antara laporan keuangan. Gimana Yen? Ada 4 apa ya Pak? Apa aja? 1. Laporan laba rugi. Terus? Laporan perubahan modal, neraca. Terus? Laporan arus kas sama satunya. Oh ada 5 Pak, catatan atas laporan. Oke. Berarti yang diharapkan sebetulnya totalnya ada 5. Termasuk catatan atas laporan keuangan. Kenapa penting? Karena catatan laporan keuangan itu menyatakan apakah ketika terjadi sesuatu yang tidak lazim di dalam laporan keuangan itu kenapa? Nah, di dalam catatan itu penjelasannya. Jadi minggu depan usahakan setiap orang sudah dalam keadaan memegang 1 bundel laporan
yang kemudian akan kita lihat apa hubungan antar laporan itu. Jadi nanti kita akan buat kasih stabilo lah, gitu ya, atau pakai Potlot juga boleh. Ini angka dari mana, sambungannya kemana, sampai Anda tahu betul kalau ada angka di halaman berapa, itu sambungannya harusnya ada di halaman berapa. Paham ya? Nah, oleh karena itu, Anda punya dua pilihan. Anda bisa membuka laporannya dalam bentuk PDF di laptop Anda, atau Anda mencetak. Ya, tetapi karena mencetak laporan keuangan kan gila ya, banyak. Ya, minimal Anda boleh kalau punya kecepatan tinggi di laptop boleh, di HP boleh. Tapi kalau misalkan Anda tidak begitu yakin, dicetak aja. Tapi terserah, itu saya nggak mewajibkan. Intinya buat saya itu begini, jangan sampai kalian nggak tahu ada angka yang muncul di salah satu lembar laporan keuangan, apa hubungannya dengan laporan keuangan di lembaran yang lain. Nah, itu yang akan kita pelajari pada minggu depan. Jadi minggu depan itu simpel saja. Buka 5-5-nya, kemudian kita lihat apa hubungan antar laporan itu. Jadi sampai kemudian kita memahami, tidak sampai untuk harus membuat laporan keuangannya, bukan. Hanya untuk mengetahui apa hubungannya saja. Ada pertanyaan untuk tugas? Nggak ada? Ini aduh, ya Allah ya Rabbi. Siapa yang belum punya kelompok selain Iqbal? Siapa lagi? Semuanya udah punya? Kelompok saya belum, Pak. Mios belum? Belum, Pak. Nah, gimana itu? Mios kelas apa? A, B, C? Saya ingat saya kelas A, Pak. Siapa ketua kelas A? Penanggung jawab kelasnya siapa? Nah, kita pastiin ya, semua teman di kelasnya masuk ke dalam struktur sektor ya. Bisa? Oke. Ada yang lain lagi yang belum masuk? Siapa lagi yang belum masuk ke sektor? Saya belum, Pak. Kalau siapa? Abdul Rahim. Abdul Rahim. Kenapa Ya. belum masuk? Kamu kelas A, B, C? Kelas B, Pak. B siapa? P. Penanggung jawab kelasnya. Halo? B, siapa penanggung jawab kelasnya? Fikri, Pak. Fikri. Mana Fikri? Fikri Anam. Mana ya, anaknya nggak ada ya? Itu tolong pastiin ya. Kok bisa ada yang belum itu? Belum ada sektornya. Terus gini, tolong yang merasa belum punya sektor industri juga proaktif untuk mencari teman yang mau menampung ya. Jangan diem gitu, sakit hati nggak ada yang ngajak gitu. Udah loncat di atas gedung PEBI, ngapain? Jangan ya. Cari teman ya. Abdul Rahim, bisa? Ya, bisa. Cari temen ya. Ini waktunya nggak kerasa loh kalau ujian kalau perkuliahan online itu tiba-tiba beres aja. Udah gitu tiba-tiba Anda wisuda, nikah, wah cepet. Ya, mohon minggu depan semua orang tidak ada lagi yang kebingungan sektornya apa, perusahaannya apa. Jadi harus pasti jelas, karena tanpa kerjasama agak kesulitan. Tadi siapa? Jain yang mana ini? Zain Ngati. Hah? Zain Ngati Hidayat. Iya, Pak. Wah, lah. Ya Allah, malah mahasiswa favorit saya ini. Ketemu lagi. Sehat, Jen? Alhamdulillah. Keren, Jen ini memang.
Sekarang Pak Ustadz sekarang di mana? Ini baru selesai ngajar ngaji. Enggak, Pak. Ini masih di rumah, Pak. Pastiin ya temennya yang belum ada ya. Yang belum kebagian apa namanya? Nah, belum kebagian sektor. Coba di list deh. Biar saya punya keyakinan semua orang sudah kebagian. Karena nanti kan banyak data yang juga mau digunakan untuk mata kuliah keuangan perusahaan. Nah, nanti kalau misalkan nggak punya sektor, nanti ruginya di 2 mata kuliah kan sayang sekali. Ya, Pak. Jadi usahakan diselesaikan tuh soal itu. Oh, Mbak baru masuk kamu, Pik? Tadi masuk. Keluar. Tadi udah masuk. Nemenin ini Pak di rumah sakit, jadi maaf ya Pak. Oh iya, nggak apa-apa lah. Jen, mana Ya. tadi? Hadir, Pak. Hadir. Jen, kamu dicari Jen sama Siapa, Pak? Pak Rizaldi udah? Oh, sudah tadi, Pak. Buronan tadi diobrolin di grup dosen kemana Jen? Wah, ini mahasiswa favorit Sudah saya masuk kata grup, saya. tapi Nanti tidak saya cari. terkenali, Itu Pak. kan ada ini. Ya, tapi udah ketemu, udah berkomunikasi. Sudah. Dikiranya belum masuk grup, tapi sudah masuk, Pak. Oke. Sama siapa lagi? Saya yang agak khawatir itu satu orang mahasiswa saya itu. Siapa Siapa? Jen namanya yang orang Tasik itu Huda, Jen? Pak. Huda. Iya, udah. Gimana Ya. dia? Udah selesai mau kuliahnya tuh gimana? Yang semester kemarin cuti dan ini baru mulai lagi. Tapi udah mulai masuk kuliah. Ya, sudah. Ya, syukurlah. Saya berharap jangan sampai putus di tengah-tengah, sayang sekali. Pandemi itu jalan paling mudah untuk dapat kuliah karena nilai jadi gampang gitu ya. Nilainya gede-gede, asal duduk pura-pura bengong padahal tidur, kameranya dimatiin, dosennya nggak tahu, kan nggak jadi masalah. Jadi usahakan selesai kuliah. Oke, ada lagi pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Mulai minggu depan Pak. kita mulai hitungan serius. Kenapa? Berarti sektor ya Pak ya, bukan subsektor ya Pak perusahaannya? Sektor. Kan 9 kan? Iya Pak, 9. Ya, 9. Sengaja biar Anda terbiasa mencari data dengan jumlah yang banyak, terbiasa kerja keras, karena kekurangan terbesar mahasiswa MKS kita itu tidak terbiasa kerja keras. Cengeng lah, mudah sakit-sakitan kayak saya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Siapa lagi yang punya masalah? Nggak ada? Ini masih ada juga yang baru masuk. Ini susahnya kalau jumlah puluhan orang tuh begini. Pertemuannya akan datang, jamnya tepat ya. Saya kira Bandung agak jauh. Jadi seharusnya kalau di Bandung sudah selesai sholat Isya, berarti di Jogja harusnya lebih sudah selesai lagi. Betul nggak? Benar. Iya Pak. Jadi saya kemarin Anda minta jam 7, saya tambah jadi 7.30 tuh sengaja biar semua selesai sholat dulu, biar saya nggak terganggu juga. Baik, kalau tidak ada permasalahan lagi, minggu depan kita akan sudah mulai belajar menjadi seorang analis keuangan. Jadi level pekerjaan paling bawah di dalam struktur perusahaan namanya analis keuangan. Kita akan belajar bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan agar kemudian kita menjadi sarjana yang layak ketika kita lulus nanti. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Mohon maaf sinyalnya putus-putus. Insya Allah nanti kalau honor saya sudah cair dari UIN, saya bayar Telkomnya biar wifi-nya jadi lebih bagus. Kok ini ada yang berdua? Putri sama siapa itu? Putri Irwanda. Kok berdua? Sama Arum, Pak. Sama Arum, Pak.
Lah, saudaraan. Kembar, Pak. Ini di kos. Iya. Kenapa nggak pakai masker ini? Jauh-jauh udah 1 bulan bersama, Pak. Udah clear. Ya udah hati-hati tapi ya. Hati-hati apa namanya kalau di kosan. Saya kaget kok berdua nggak pakai apa namanya, nggak pakai masker. Hati-hati ya, jangan sampai sakit kayak saya. Susah sembuh itu, mahal penyakit. Ya, Bapak. Ketemu minggu. Ya, amin. Saya nggak tahu kenapa. Apa ada yang nyantet gitu ya? Saya nggak sembuh-sembuh. Bener ada Jen. Kan kamu Ustadz Jen. Saya takutnya ada yang ngedoain. Nggak sembuh-sembuh Jen. Badan saya demam udah 2 minggu lebih. Nggak sembuh-sembuh. Demamnya demam panas. Tapi saya nggak tahu. Saya nggak merasa sakit sebetulnya. Ya siapa tahu kalau Ustadz kan bisa menerawang ya. Nanti doain ya Jen ya. Serius Jen, malah ketawa kamu mah. Sugesti dulu Pak. Ya udahlah. Baik. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Buat saya ini pertemuan saya anggap hiburan juga lumayan. Karena saya terkungkung di rumah berhari-hari, agak tersiksa juga. Terima kasih atas kerjasamanya. Minggu depan kita mulai sangat serius. Semua orang sudah dalam keadaan memegang setidak-tidaknya 1 bundel laporan keuangan selama 5 tahun untuk 1 perusahaan. Dan semua orang sudah tergabung dalam sektor perusahaan masing-masing. Terima kasih, semoga kita semua mendapatkan keberkahan ilmu. Semoga kita diberkahi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmawan. Semoga lekas sembuh. Terima kasih Pak. Sembuh Pak. Sembuh. Amin. Terima kasih.